Kita buka kabar siang pemirsa dari informasi mengenai antrian panjang para lansia yang hendak mendaftar untuk divaksin COVID-19 ini terjadi di RSUD Kembangan, Jakarta Barat. Adalah antrian. Ya, di layar kaca Anda pemirsa, ini antrian yang terjadi sejak kemarin. Antrian terjadi hingga ke jalan di luar rumah sakit. Para lansia ini antusias untuk segera divaksin COVID-19 pemirsa. Sayangnya, lansia yang antre mendaftar ini jauh melebihi kuota vaksin yang tersedia di RSUD Kembangan, sehingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang ini harus terjadi. Kecamatan Kembangan pun ini berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat untuk mengantisipasi antrian seperti ini kembali terjadi pada hari ini. Lebih dari 157 kita tidak. Ini khusus untuk lansia yang usianya 60 tahun ke atas. Saat ini Rumah Sakit Kembangan sudah melaksanakan lebih dari 500 vaksin yang dimulai dari hari Sabtu, Minggu, dan hari ini. Pendaftarannya seperti apa nih, Bu? Pendaftarannya saat ini via online dan kita targetnya per hari 150 minimal. 150 lah kira-kira. Ada kendala, Bu, selama 3 hari ini? Kendalanya terutama mungkin karena high tech ya, jadi nggak semua lansia bisa menggunakan handphone dan kemudian bisa mendaftar. Jadi mereka sering sekali datang ke sini terus kemudian baru bisa mendaftar di sini dengan bantuan daripada tenaga medis di sini. Nah, itu terjadi kemarin pemirsa nih. Vaksinasi COVID-19 untuk lansia hari ini juga berlangsung di RSUD Taman Sari di Jakarta Barat. Ya, lokasi ini kembali dipadati oleh para lansia. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca pemirsa, sejak pagi tadi ini puluhan lansia rela mengantri untuk mengikuti vaksinasi di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya lansia yang tidak mengerti proses mendaftar secara online ini membuat petugas rumah sakit pun kewalahan. Sebab aturannya hanya untuk peserta yang telah menerima undangan yang kemudian baru bisa divaksin. Akibatnya petugas pun harus mengingatkan peserta berkali-kali agar yang belum terdaftar untuk pulang sebab dikhawatirkan akan terjadi klaster baru. Itu yang dikhawatirkan, jangan Betul. sampai niat untuk divaksin malah justru tertular Menimbulkan COVID-19. klaster baru. Iya. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini tadi di Jakarta Barat seputar vaksin untuk lansia, sudah ada rekan kita Yasin Idris yang akan mengabarkan langsung dari sana. Yasin, kalau kita lihat pagi tadi sepertinya cukup padat untuk antrian para lansia. Bagaimana dengan siang hari ini? Ya, siang ini sudah mulai lebih terurai dan lebih teratur, Alfat, dikarenakan pihak rumah sakit pun sudah mengerahkan Satpol PP, kemudian dari anggota TNI, Polri untuk ikut membantu agar dapat bisa menertibkan suasananya. Nah, ini jika saya gambarkan, ini adalah proses screening kesehatan yang sedang dilakukan oleh peserta. Nantinya mereka setelah menjalani screening kesehatan ini baru nantinya akan divaksin. Jika saya ceritakan, suasananya dapat dikatakan unik juga, ada lucunya juga, di mana para lansia ini tadi yang tidak didampingi oleh anak mereka sempat yang mungkin pendengarannya belum sudah tidak terlalu sempurna sehingga petugas ini bolak-balik harus menjelaskan kepada mereka. Begitupun bagi mereka yang tidak mendapatkan undangan, tetap saja mereka ngotot untuk divaksin, padahal tidak bisa karena semua sistemnya sudah terverifikasi melalui komputerisasi sehingga apabila nama mereka tidak terdeteksi maka mereka tidak bisa divaksin. Nah, ini saat ini jatah di rumah sakit RSUD Taman Sari ini ada sebanyak 125 yang dimulai sejak pukul 8 pagi tadi sampai dengan jam 12 siang ini nanti. Ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat mendatang, di mana selama sepekan. Nah, nanti jika masih ada pendaftar yang melakukan pendaftaran secara online, maka ini akan terus dibuka. Ini adalah pos 4. Adalah pos untuk melakukan proses vaksinasi. Di sini sendiri terdapat ada 2 vaksinator yang disediakan untuk membantu setidaknya rata-rata per hari ini ada sekitar 125 sampai dengan 200 peserta yang siap divaksin. Kemudian mungkin saya akan mengajak pemirsa untuk mendengar bagaimana sih ceritanya setelah divaksin, karena antusias lansia ini cukup tinggi sekali untuk bisa ikut divaksin. Ini kita berbincang dengan salah satu peserta yang sudah divaksin. Ibu, boleh kita cerita sedikit, Bu, dengan pemirsa TV-an? Boleh. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Chaoyong, Ibu Chaoyong, saya Ibu Tongchen, Ibu Mary. Ibu Mary. Ya, ini Ibu apa? Ibu
Ibu Margaret, oke. Ibu Mary, ini kan sebelumnya kan lansia tidak boleh divaksin. Kemudian alhamdulillah saat ini sudah boleh. Gimana Bu? Bisa ikut vaksin juga? Oh, saya selalu percaya karena saya lihat presiden pun sudah vaksin, ya. Sudah itu pertama bilang nggak boleh, sudah itu kan bilang usia boleh. Saya banyak baca dari WA, dari warta berita untuk orang tua itu bagus. Nah, kita langsung ikut. Berarti antusiasnya tinggi Bu ya? Hah? Antusiasnya tinggi ya untuk bisa divaksin juga? Iya, seneng kita dengar orang tua boleh, kita langsung suruh daftar gitu. Ya, saya rasa sangat bagus. Iya. Nah, yang dirasakan Bu setelah disuntik seperti apa? Biasa-biasa aja ya. Enggak, kita sama sekali tidak ada beban, enggak ada beban. Kita cuma bebannya takutnya nggak kegilir gitu. Iya. Nah, Ibu untuk proses pendaftaran mengalami kesulitan nggak? Pendaftaran lewat online? Pendaftarnya sih temen bantu kita dari email. Maka saya bilang jangan semua lewat email. Kalau bisa ada daftar, bisa ke tempat. Karena apa? Banyak orang tua nggak ngerti. Ya, saya tetangga saya banyak ibu-ibu ya. Mereka bilang kita nggak ngerti, kita nggak bisa gitu, begitu. Jadi mintanya, ya. Semangat terus Ibu ya, salam sehat ya. Oke, betul. Oke, terima kasih. Ya, makasih sama-sama Bu Mary. Ya, oke. Itu ucapan terima kasih Bu Mary kepada pemerintah juga, dan tadi sudah disampaikan masukan juga oleh Bu Mary bahwa memang cukup banyak lansia ini yang kesulitan mengalami pendaftaran secara online dikarenakan kesusahan. Nah, ini juga ada kunjungan dari anggota DPR Republik Indonesia yang ikut memantau di lokasi ini untuk memastikan kondisi dari proses vaksinasi juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ini juga menjadi catatan juga terutama untuk Kementerian Kesehatan, sebab yang informasinya kami dapatkan pada saat undangan itu didapat, di sana tidak dijadwalkan jam sehingga para peserta ini pada saat mendapatkan undangan bisa datang pada 1 jam yang sama, sehingga terjadinya kerumunan. Diharapkan ke depannya pada saat ada penjadwalan dituliskan tanggal, hari yang sudah ada dan ditambah dengan jamnya, sehingga pada satu tempat tidak semuanya datang secara bersamaan seperti itu. Sementara itu Ami Alfat